waktu kemerdekaan, agresi Belanda, abah saya pun tidak ketinggalan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Abah saya pada waktu itu saya masih kecil, abah ikut bertahan di Ngerungkut, ikut bertahan di sana. Bahkan saya ingat kalau berangkat itu kira-kira jam 10 malam. Kadang-kadang pas pamitan dengan ibu saya, aku melok nututi gandel nyanggurin ibu saya, pamit-pamitan, wis ya mah, aku budal, aku tegakno, aku dongakno, engko nek kapan aku mati, dongakno mati syahid. Nah aku titip anak-anakku supaya kok ramut dadi wong sing bener nek aku mati. Tapi nek kapan aku iso slamet, dongakno aku engko iso mulih tur ndek omah iso melaksanakan kewajiban seperti sebelumnya. Sebelumnya bapak itu hanya mulang saja di pondok. Tapi karena ada itu berangkat ke Surabaya untuk bertahan. Dan di salah satu waktu abah ikut setelah pulang oleh Mbah Ki Hasim itu dititipi surat untuk disampaikan kepada komandan. Yang di sana dulu itu ada komandan Sikatan, ada komandan Gelatik dan sebagainya. Itu dititipi oleh Mbah Ki Hasim surat supaya disampaikan kepada komandan, maksudnya supaya pindah tempatnya jangan di situ, sebab itu sudah diincer oleh tentara sekutu, akan dibom. Dibawa oleh abah saya itu. Ternyata di Tebiring pada waktu itu sudah ada mata-mata sing nyantri. Bendino sarungan kuplukan wudu sembayang bareng karo santri, makmum ambek santri, ngawasi apa yang terjadi di pondok pesantren itu. Setelah dibawa oleh bapak saya, mata-mata itu memberikan tahu kepada penjaga-penjaga di jalan-jalan. Setelah di satu malam, abah saya itu nginep di rumahnya seorang janda tua, yang rumahnya itu hanya cilik, gedek begitu. Diberitakan kepada Belanda bahwa orang yang diutus membawa surat bermalam di rumah ini. Malam dibom, dimortir oleh Belanda. Rumahnya hancur bersama dengan Pak Kiai Ghafur Jati Pelem, lantas dengan Pak Kiai dari sini Gondek, ini dekatnya Gondek itu, bertiga itu. Bermalam di rumah situ dan dimortir oleh Belanda. Teman-temannya pagi-pagi subuh-subuh sama datang menganggap bahwa bertiga ini sudah perlu untuk diusung dengan peti jenazah. Tapi ternyata setelah di situ rumahnya hancur habis, tapi orang tiga itu hanya kelikik-kelikik di kanan kirinya rumah itu, masih selamat, masih hidup. Ini hadirin yang kami hormati. Dan pernah abah saya itu cerita dengan saya, pernah dia itu terkepung di satu desa, lari ke Rowo. Jadi masuk ke Rowo yang alang-alangnya itu tingginya ada 2 meter itu tingginya, masuk di sana. Ya mesti ini sampai maca sumun bukmun umyum fahum, sumun bukmun umyum fahum begitu. Kalau santri itu di samping kekuatan lahirnya juga tidak ketinggalan sumun bukmun. Masuk di rawa, di dalam apa itu rumput-rumput alang-alang itu oleh Belanda dikepung. Tahu kalau lari ke situ, dan Belanda membawa anjing. Loh, anjingnya itu loh gak iso jenggong, mergo di sumun bukmun itu. Akhirnya Belanda pindah dari itu, dan abah saya di situ dengan teman-temannya 1 hari 1 malam tidak makan, akan minum banyune banyu rawa, ya pesing ngambune niku gak ngombe. Walaupun tuh di dalam air tapi ndak malam ndak minum di dalam air itu sampai 2 hari 2 malam. Akhirnya setelah aman disusul temannya dari luar, ayo metu. Londo wis gak enek. Di satu saat pas abah itu pulang di rumah. Ini ceritanya. Jadi jangan dikira kalau kiai itu hanya mulang saja, itu tidak memperhatikan masyarakat, jangan. Itulah kiai. Pada waktu pulang di rumah, Belanda mengerti kalau bapak saya di rumah. Akhirnya ada tukang cukur, ini bapaknya Pak Solihin, yang masih Pak Solihinnya ini. Itu yang tetangga saya itu, bapaknya namanya Pak Bulkin. Dulu beliaunya itu tukang cukur. Beliau pas nyukur, dicukir, ada Belanda cukur. Lantas pas wayah nyukur itu membicarakan tanya-tanya namanya Pak Kaji Mansur. Akhirnya Pak Bulkin nyukur itu, setelah nyukur Belanda itu
Padahal baru mendapatkan satu itu kalau untuk beli beras kan belum dapat. Cara saiki mek gur 8.000 iku lho gitu ku beras ya mbok wis oleh tapi lawe durung umpamane. Beliau pulang datang ke rumah bapak saya memberitahukan, Pak Yai, kula wonten cukir londo niku kok micara nyebut-nyebut asma panjenengan, ngertos menawi panjenengan wonten dalem. Kula nggih ditakoki tapi kula jawab nek kula mboten ngerti. Tapi sajane ngerti nek panjenengan wonten dalem, kinten-kinten badhe ngriki Pak Yai. Akhiripun jadi bapak itu juga politik itu namanya politik itu al-harbu khid'ah. Politik itu kan perang. Perang itu khid'ah, menipu. Perang itu menipu. Pada waktu itu abah saya itu menyuruh kakak saya tertua, Mbak Yu saya tertua dan Mbak Yu saya yang nomor 2 baru itu yang bisa dikongkon. Disuruh aku golekno tawon. Digolekno tawon. Dicarikan tawon dintupno awake niku. Raine ambek tangane ambek sikile begitu. Lah Mbak Yu saya ndak ngerti apa maksudnya kok ngono iku. Ternyata pagi-pagi subuh Belanda datang di sini, masuk ke rumah bapak saya. Ditanya, "Kamu Kaji Mangsur?" "Saya orang sakit." Jadi oleh buju ini ku di cara balaghah ngoten lah, cara balaghah ngoten. "Saya orang sakit, saya orang sakit." Didelok awake abuh-abuh ngoten. Jenenge bujui. Jenenge bujui. Ya omongi saya sakit sudah lama, saya itu sakit ya punjul sak jam lah ya wis suwi ta nggih. Saya lama sudah sakit lama begitu. Akhirnya ya Belanda tidak tanya macam-macam. Padahal di rumah bapak saya itu ada rampasan granat, ada rampasan bedil, ada macam-macam lah di situ itu. Pas didelikno dengan ibu saya, dibunang adah pari, diuruki pari. Karena bapak saya itu dalam keadaan abuh-abuh, diomongno saya orang sakit, akhirnya Belanda tidak geledah-geledah, selamat. Ini hadirin yang kami hormati. Dan setelah aman, di rumah saya itu banyak bedil-bedil dan sebagainya. Abah saya manggil santri, "Wis iki golek kendaraan geledekan. Iki ayo digledek nyanggone zaman dulu itu apa Pak? BODM ya? BODM. Pada waktu itu masih BODM. Ayo digawa nyanggone BODM dhewe mriko." Lah kula niku lare cilik, "Bah, ngengeh setunggal mawon bah mangke damel bedil bajing." Oh gak kena le bedil bajing cilik maneh iki gak kena di bedil bajing. Nek di bedil kok ajur bajinge ngoten lho. Nah, bapak menyerahkan ke sana. Sudah selesai tugas saya. Saya serahkan kepada kamu. Ini amanat rakyat dan amanat negara. Jagalah yang baik-baik. Senjata kami kembalikan kepada kamu.